sesuatu Tuhan, dan berkata-kata kepada kami Tuhan apa yang ingin Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami ingin berapi-api Tuhan kami, dan kami ingin bersuka cita bersama Engkau Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi semuanya shalom. Oke, gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Sama-sama kita angkat kita. Hari ini kita mau terbang bagaikan Raja Wali. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dari awal semuanya bergoyang, katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Bebaskan diri kita, katakan aku ingin selalu dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, angkat tangan kita. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama boleh kita rentangkan tangan kita. Kalau bagaikan Raja Wali terbangnya gimana? Ini ya, mengepakkan sayapnya. Sekali lagi kita katakan bagaikan Raja Wali sambil kepakkan sayap kita. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita masuk firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, kami tahu Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan, kalau kami berjalan tanpa-Mu Tuhan, rasanya susah sekali Tuhan. Dan kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan kecuali bersama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pada Engkau yang selalu berada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menantikan Bapa.
penyanyi, bukan penyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, tak aku tak sendiri, yang kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembahmu sekali lagi, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, bukan berserah, saya serahkan kepada bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembahmu. Jujur kami Tuhan berkata bahwa seringkali kami mudah untuk menyerah, tetapi melalui lagu yang merupakan ungkapan hati kami sejujurnya Tuhan, kami menolak untuk menyerah. Kami mau tetap kuat, tetap bangkit, dan melalui puji-pujian yang kami naikkan keluar dari mulut kami, ini bukan sekedar kata-kata yang terucap dari bibir kami, tapi itu lahir dari kedalaman hati kami, sehingga pada saat kami menaikkan puji-pujian kami, jiwa kami percaya. Kami memperkatakan iman percaya kami melalui pujian yang kami naikkan Tuhan, melawan semua kelemahan, melawan semua tantangan yang begitu berat menerpa kami. Kami tidak mau menyerah Tuhan, sebab kami menyadari kami tidak sendiri. Kami percaya ada kasih Tuhan yang senantiasa akan menguatkan setiap kami. Oleh sebab itu melalui pujian kami ini Tuhan, walau tantangan begitu berat, bahkan jika kami pun berada dalam api sekalipun, kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap melayani Tuhan. Kami tetap mengagungkan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami. Tidak ada pengharapan di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bukan bernyanyi, amin Tuhan, sampai jiwaku percaya, sampai jiwa kami percaya kepadamu Tuhan, sampai hatiku mendengar. Ada sebuah lagu, yaitu lagu tentang pengharapan di dalam Tuhan. Ada harapan dalam Tuhan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, maka di dalam hatiku
percaya, jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah, kami percaya padamu Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, Engkau beserta dengan kami. Yakin Kau mengasihi. Amin Tuhan. Bahkan di dalam hatiku bukan menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah perkataan kesaksian kami. Inilah perkataan iman kami. Inilah perkataan percaya kami kepada Tuhan. Sekalipun kami mengalami tantangan yang berat, kami tidak akan pernah lari daripada Tuhan. Kami akan senantiasa datang kepada Tuhan dan percaya. Pada akhirnya, pada ujungnya, kami akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan sediakan bagi kami yang tetap percaya, tetap setia, tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami. Beri kami hikmat, kewahyuan, pengertian, pengenalan kami akan Tuhan semakin mendalam Tuhan. Sehingga kami tidak mau mendengar sebuah perkataan firman yang biasa Tuhan, yang menjadi sebuah rutinitas bagi kami. Kami tahu firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu hidup. Jika kami menerima dengan iman percaya, kami tahu firman-Mu mampu mengubah segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu, kami lapar, kami haus akan firman Tuhan. Sebab hanya di dalam firman Tuhan saja, dan hanya di dalam Tuhan saja, kami merasakan puas, kami merasakan tenang, kami merasakan damai sejahtera yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri firman Tuhan. Melalui gangguan apapun kami tolak, kami patahkan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengarahkan hati kami, waktu ini, jam ini, menguduskannya untuk ibadah, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Saya harap kita gak cuma berkata biasa, tapi kita percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita masuk bulan yang baru, bulan Oktober ini. Ya, bulan Oktober ini tema yang diberikan kepada kita Gereja Bethel Indonesia adalah misi dan pelayanan Kristus. Jadi tema bulan Oktober ini adalah misi pelayanan Kristus. Nah, tema minggu ini Bapak Ibu Saudara yang berhubungan tentang misi dan pelayanan Kristus, kita akan belajar firman Tuhan tentang doa peperangan dan penuaian jiwa. Ya, mari kita lihat saja firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, bergantian sampai dengan ayat yang ke-7. Oke ya, sudah dapat, kita bisa baca juga di layar. Judul perikopnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2, silakan.
Rasul itu mengambil semua tersebut dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya jelaskan tadi bahwa tema besar di bulan ini adalah misi dan pelayanan Kristus. Kita akan belajar tentang misi Kristus di bumi ini apa sebelumnya ya. Tentunya selain misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang supaya mendapatkan keselamatan, ada juga misi yang Tuhan lakukan waktu dia ada di bumi, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan dan perbuatan iblis ya, yang sudah terjadi atau dialami oleh bangsa-bangsa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, bisa ditampilkan ayatnya. Kisah 10 ayat 38 dikatakan begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus selain punya misi dalam pelayanannya di bumi ini, menyelamatkan jiwa-jiwa, pada akhirnya dia harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sehingga kita diselamatkan. Ada sebuah misi juga yang Yesus lakukan, yaitu dia menghancurkan pekerjaan perbuatan iblis yang sudah merusak umat manusia dan seluruh sistem yang ada di bumi. Itulah misi yang dilakukan Yesus. Nah, sebagaimana Yesus memiliki misi untuk menghancurkan pekerjaan iblis, setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, yaitu dalam Matius 28 ayat 18, bisa juga ditampilkan ayatnya. Yesus berkata begini, sebelum dia naik, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Setelah itu ayat 19 berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, tugas misi yang Yesus sudah lakukan, Tuhan mau kita selesaikan tugas itu. Karena iblis kan masih ada di bumi. Amin. Setelah Yesus mati di atas kayu salib dan menang, iblis kan gak langsung masuk ke neraka semuanya kan, masih ada di bumi ini. Dia sudah tidak lagi berkuasa. Amin. Karena Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, pakai kuasaku yang dahsyat ini untuk pergi, jadikan semua bangsa murid. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita berhadapan dengan iblis, ya kita tahu ya di sini kita percaya bahwa iblis itu ada. Amin. Siapa yang nggak percaya bahwa iblis masih ada di bumi ini? Dia masih ada. Tapi dia tidak lagi memiliki kuasa. Ya. Yang berbahaya daripada iblis adalah tipu muslihat, tipu daya. Ya.
Makanya di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan apa? Coba bisa ditampilkan lagi Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang paling bahaya, adalah tipu muslihat iblis. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, percaya nggak percaya, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, kita harus memahami bahwa hidup kita ini sedang ada dalam peperangan. Amin. Iblis nggak tinggal diam. Dia tahu dia sudah ditaklukkan, senjatanya telah dilucuti, dia telah menjadi tontonan umum, kata firman Tuhan. Tapi dia nggak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk dengan tipu daya tipu muslihatnya untuk membawa semakin banyak orang disesatkan. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, oleh sebab itu dengan tipu daya, dengan tipu muslihatnya, kita manusia masih banyak yang mau dibohongi, didustai oleh iblis. Oleh sebab itu saya berharap jemaat jangan mau didustai, dibohongi oleh iblis. Karena iblis sudah dikalahkan. Bahkan pada akhirnya ya, iblis itu akan ditaruh di bawah telapak kaki kita. Tapi kenapa sekarang ini belum? Karena kita belum memiliki iman yang kuat. Padahal kalau Tuhan inginkan kita menjadi umat Tuhan yang menang, kita harus memiliki iman yang kuat. Sampai Tuhan buat iblis berada di bawah telapak kaki kita. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi supaya kita memiliki iman yang kuat dan membuat iblis berada di bawah telapak kaki kita? Kita perlu belajar yang disebut dengan doa peperangan. Amin. Kita kan jemaat mau kan supaya iblis ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Bukan membuat iblis yang menaruh telapak kakinya di atas kepala kita dengan menguasai kita ya, tapi waktu kita menyadari bahwa ada doa yang Tuhan sudah mau berikan kepada setiap kita, yaitu doa peperangan. Selama ini Bapak Ibu Saudara jemaat, mungkin kita belajar dengan doa yang meminta ya. Bukan berarti doa meminta itu nggak boleh, boleh. Karena Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepada kamu. Kita boleh minta, Tuhan, aku minta Tuhan berkati anakku, berkati istriku. Tuhan, aku minta supaya Tuhan sembuhkan keluargaku, sembuhkan istriku, sembuhkan suami. Itu doa yang meminta. Dan Tuhan berkata, mintalah supaya sukacitamu menjadi penuh. Selama ini kamu belum pernah meminta. Jadi Tuhan malah menantang kita untuk minta. Cari, ketok, maka kamu akan mendapatkan. Jangan pernah puas, tekun untuk minta, cari, ketok, maka Tuhan akan buka hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada jenis bentuk doa yang Tuhan mau ajarkan lebih banyak kepada setiap kita. Itu doa yang meminta yang pertama. Yang kedua adalah doa dengan memperkatakan firman Tuhan, atau berdoa dengan memakai firman Tuhan berdasarkan janji-janji dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah nggak berdoa seperti demikian? Lakukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Tuhan. Baik itu penderitaan, sakit, penyakit, ketelanjangan, perang, apapun tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah menetapkan diriku untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Ucapkan firman Tuhan yang merupakan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan kalau sekali berjanji, Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya dan janji. Kalau manusia, ya, suami kita, ya, atau mungkin istri kita, sekali janji, ya, ada lagu yang mengatakan, kau yang memulai,
kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Manusia seringkali lupa dengan janji atau pura-pura lupa ya, sampai akhirnya melupakan janjinya. Tapi Tuhan sekali dia berjanji, dia setia, dia pasti menepati. Tinggal pertanyaannya, kita mau percaya nggak dengan janji Tuhan? Amin. Seperti saya sampaikan bahwa Kaleb, dia mempercayai akan janji Tuhan 40 tahun yang lalu. Dan dia berkata, aku akan merebut Hebron. Padahal Hebron itu adalah kota di mana banyak orang-orang raksasa. Waktu itu dia masih muda, masih sekitar 45 tahun. Tapi setelah dia masuk ke tanah perjanjian, dia sudah tua, umurnya 85 tahun. Tapi kan waktu itu ada pembagian wilayah tempat yang disediakan bagi orang Israel. Dan waktu itu Kaleb ingat akan janji Tuhan, perkataannya kepada Musa. Dan akhirnya dia juga berkata seperti pada waktu dia masih 45 tahun. Dia berkata bahwa sebagaimana Tuhan janjikan itu kepada saya juga akan merebut tanah itu. Karena dia percaya akan janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan. Nah, ini yang sering disebut sebagai doa-doa profetik. Ya, beberapa gereja berdoa dengan firman Tuhan, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, ini menjadi sebuah profetik yang diucapkan. Ya, perkataan-perkataan nubuatan dari Tuhan yang diucapkan dengan mulut kita. Karena apa yang kita perkatakan terjadi. Ada kuasa dalam mulut kita. Ada mujizat dalam mulut kita. Kalau kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakitku sudah sembuh, ucapkan terus. Belum sembuh, perkatakan. 1 bulan belum sembuh, belum ngalamin mujizat, perkatakan terus. Ya, saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang ibu, kalau nggak salah Pak Ferry cerita ke saya ya, ada seorang ibu, dia ini memiliki sakit gondokan lah ya. Jadi ininya kayak turun gitu ya. Itu biasanya gondokan itu kekurangan apalah, garam kalau nggak salah ya. Nah terus dia nggak mau berubah, padahal orang tuanya, keluarganya sudah bilang udah berapapun biayanya saya akan bayar supaya bisa menyembuhkan sakit gondoknya itu. Tapi dia bilang nggak mau, saya mau kesembuhan yang daripada Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, dia tuh biasa rajin berdoa pagi stop. Jadi waktu dia berdoa, karena ininya gondokan ini apa ya istilahnya turun gitu, jadi dia setiap kali berdoa dia taruh bantal di atas gondokannya ini, menahan supaya kalau enggak kan sakit gitu ya, kayak ketarik gitu ya. Jadi waktu dia berdoa suatu pagi, dia taruh bantalnya, terus dia berdoa. Waktu dia taruh bantalnya, loh, nggak ada berasa daging yang nyentuh ke bantal gitu ya. Terus dia buka mata, dia pegang ininya, loh, gondoknya udah hilang. Dia nggak tahu hilangnya, mungkin tadi malam. Jadi waktu dia taruh di bantal, dia nggak memang ngerasakan apa-apa. Biasanya kan kalau dia taruh gondokan itu di atas bantal, dia merasakan. Tapi ternyata enggak. Dan Tuhan menyembuhkan secara mujizat. Percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Ucapkan firman Tuhan, karena ada kuasa waktu kita mengucapkan janji Tuhan. Dan Tuhan disenangkan waktu kita mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan. Amin. Ya, waktu kita udah nggak mempercayai Tuhan, kita nggak memperkatakan janji Tuhan dan firman Tuhan, Tuhan menjadi sedih, bahasanya gitu ya. Karena kita sebagai umatnya nggak percaya lagi bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi, Tuhan mau menolong atas seluruh kehidupan kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak orang di sekitar kita mulai mengeraskan hati ya, dan kita tahu bahwa ini kita harus mengucapkan firman kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, lingkungan di mana kita ada. Kemudian misalnya yang ketiga, ini saya
bagi semua, ada banyak, tapi yang berhubungan dengan kita aja ya, dengan tema ini. Yang ketiga adalah doa peperangan. Apa ini Pak? Ini jenis doa yang seperti apa lagi nih? Bentuknya seperti apa lagi? Firman Tuhan berkata, kalau kamu ikat, apa yang kamu ikat ini akan terikat di sorga. Yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi doa mengikat dan melepaskan ini adalah doa peperangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menghadapi orang yang kesurupan rasukan setan. Mungkin nonton lewat YouTube, atau ada sebuah kesaksian dalam keluarga atau sekitar kita, misalnya ada kesurupan massal, dipanggil dukun lah, paranormal lah, siapalah, atau mungkin kalau percaya dipanggil pendeta. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya pendeta hamba Tuhan? Dia adalah dia ikat roh-roh jahat yang berkuasa atas orang atau berkuasa atas orang. Makanya ada yang disebut dengan pelayanan pelepasan. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu ada, dan dia punya struktur pemerintahan. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Ada struktur dalam pemerintahan kerajaan iblis. Nah, jadi kita ini berperang. Kita nggak mau nyerang iblis, kita yang diserang iblis. Kita nggak menyadari bahwa iblis menyerang kita, bagi iblis nggak ada masalah. Tapi akibatnya, dampaknya adalah tahu-tahu kita menjadi orang yang keras hati. Kita menjadi, misalnya kita melihat dalam kehidupan ada begitu banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Kita melihat ada banyak orang menolak kebenaran, lebih mempercayai kebohongan, dusta daripada iblis. Kemudian kita mungkin melihat bahwa ada banyak orang yang terikat dengan pornografi, terikat dengan obat bius, terikat dengan perzinahan, penyembahan berhala. Ya, terus kita melihat ada begitu banyak kehancuran di dalam rumah tangga. Suami istri bercerai, ada selingkuh. Nah, kita melihat hal-hal itu apa sebenarnya? Yang kita mengerti seharusnya sebagai orang Kristen, iblis sedang menyerang kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan iblis menguasai pikiran hati kita, sehingga kita menolak kebenaran, tidak lagi mempercayai Tuhan. Tapi harusnya melihat situasi itu, kita ambil posisi. Apa yang harus kita lakukan? Berperang. Mulai kalau melihat, maka biasanya katanya istri itu peka dengan kondisi suami. Kalau suami udah punya sikap macam-macam misalnya, istri udah mulai tahu nih, jangan-jangan ada will, yaitu wanita idaman lain misalnya. Kan pasti sikapnya berbeda. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentunya kita doa meminta sama Tuhan, berikan suami saya pertobatan. Bisa kita minta itu. Tapi kita juga boleh berdoa malam-malam misalnya. Ya jangan di depan dia kita doain, kita usir lah. Dalam nama Yesus, setan pergi. Oh, kata suami itu. Siapa ya? Bagi saya setan. Kabur langsung tinggal di rumah, enggak. Nah, kan maksudnya kita mengusir roh yang ada menguasai hati dan pikiran dia, tapi jangan di depan dia. Di kamar doa kita berdoa, berperang, ya, mengikat pekerjaan kita. Terus kita lepaskan apa? Berkat, lepaskan kasih, pengampunan. Itulah doa mengikat dan melepaskan. Itu adalah doa peperangan. Jadi di sini Tuhan ingin kita menang. Amin. Dari segala permasalahan, dari segala persoalan, lewat doa peperangan kita. Karena kenapa? Ketika kita melakukannya, maka akan ada banyak orang-orang yang dapat keselamatan. Karena selama ini yang sering kali mengikat sehingga banyak orang tertutup mata rohaninya untuk mengenal kebenaran, karena siapa yang menutupi? Iblis, yang sudah menutupi mata rohaninya untuk melihat kebenaran. Ya, oleh sebab itu kita harus membebaskan, melepaskan mereka dari belenggu-belenggu iblis dengan berdoa, karena kita percaya kita sudah diberikan kuasa.
Karena Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa murid. Ya, waktu kita melakukan doa peperangan, maka ujungnya akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Jadi ada hubungan antara penuaian jiwa-jiwa dengan peperangan. Amin. Kalau kita tidak berperang, maka penuaian jiwa-jiwa itu sangat bisa lamban terjadi. Tapi waktu kita berperang, maka terjadi penuaian jiwa-jiwa. Nah, saya berharap jemaat jangan berpikir, oh ini buat kepentingan gereja. Enggak, ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Amin. Kita perlu mengetahui dan kita perlu melakukan doa peperangan untuk kerajaan Tuhan diperluas. Kita mau supaya penuaian jiwa-jiwa terjadi. Banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dilepaskan dan dibebaskan dari ikatan dan belenggu iblis. Ya, kalau kita mungkin melihat secara roh, mata kita dibukakan oleh Tuhan secara roh. Ada begitu banyak ikatan belenggu iblis atas orang-orang yang mungkin orang-orang itu nggak mengerti. Tapi kita yang dapat melihat, menyadari dan melihat bahwa ada begitu banyak orang. Dan kalau kita tidak mendoakan mereka, berperang untuk melepaskan mereka dari ikatan iblis, mereka akan selamanya terikat. Bahkan ikatan iblis akan semakin kuat mencengkeram mereka. Oke. Nah, di dalam Kisah Para Rasul tercatat bahwa jemaat berkembang dengan pesat karena penuaian jiwa-jiwa. Dan salah satu kunci penuaian jiwa-jiwa adalah dengan melakukan doa peperangan rohani. Doa peperangan. Ya, saya setiap hari saya akan melakukan doa peperangan. Selain doa meminta, selain doa memperkatakan firman Tuhan, saya juga melakukan doa peperangan. Saya berkata, saya doanya minimal saya akan berdoa begini. Tuhan, darah Yesus aku hancurkan segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang menyebabkan kutuk, segala sihir, segala mantra, tenung, ya segala hal yang jahat, rancangan-rancangan daripada iblis, aku tolak, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi rancangan kecelakaan, misalnya mau jalan nih, saya berdoa dalam nama Yesus, segala rancangan kecelakaan, rancangan maut, aku tolak dalam nama Yesus. Terus sakit penyakit, setiap kali saya memulai hari, saya akan berdoa, Tuhan, tutup bungkus aku dengan darah. Aku tolak segala rancangan iblis melalui sakit penyakit. Ya, kita tahu bahwa iblis tidak suka kita sehat. Kita tahu iblis akan membuat kita hancur. Kita harus gunakan kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penuaian jiwa seperti yang dicatat dalam ayat 7 ini bisa dialami oleh gereja? Yang pertama adalah mengatur pelayanan dengan baik. Di dalam ayat 1 dan 2 saya akan bacakan ayatnya. Jadi begini, ada terjadi masalah di dalam gereja di Yerusalem pada waktu itu, di mana ada pembagian santunan kepada orang-orang miskin ini terjadi perbedaan. Perbedaannya adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani nggak dapat santunan itu, tapi orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi asli dapat ya, santunan dana bantuan dari gereja untuk hari-hari mereka, sehari-hari mereka. Jadi makanya yang dari orang Yahudi yang berbahasa Yunani protes. Mereka melihat ada ketidakadilan di dalam gereja pada waktu itu. Ya, dan waktu terjadi protes, berarti di sini kita lihat bahwa dalam sebuah gereja yang bertumbuh pasti ada masalah. Jangan berpikir, oh ini kok gereja nggak bertumbuh-tumbuh misalnya gitu ya. Pasti gerejanya ini banyak masalah. Tapi waktu kita lihat gereja yang bertumbuh, kita bilang, wah ini gerejanya pasti nggak ada masalah. Buktinya dia bertumbuh dengan luar biasa. Enggak. Tetap setiap gereja pasti akan banyak masalah. Kita tidak harus menghindari masalah, tapi kita menghadapi masalah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Ya, bisa dilihat slide-nya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini masalah
kita harus atasi dengan benar. Nah, jemaat di Yerusalem mengalami masalah itu. Dan kita harus tahu bahwa di setiap masalah pasti ada jawaban atau solusi, ada jalan keluar. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita harus tahu di balik masalah ini pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Dan kalau kita mendapatkan hikmat untuk dapat mengatasi jalan keluar itu, kita pasti akan menang dan kita dapat mengatasi masalah. Nah, peristiwa yang terjadi di jemaat Yerusalem pada waktu itu, apa yang dialami oleh jemaat itu, para rasul dapat hikmat. Para rasul berkata begini, wah, ternyata kita harus buat tim pelayanan yang khusus menangani orang-orang miskin. Sehingga menurut rasul-rasul ini dapat hikmat Tuhan menetapkan kita pilih 7 orang yang akan masuk dalam pelayanan. Salah satunya adalah Stefanus, ya, yang kita tahu ceritanya. Jadi di sini kita melihat bahwa Rasul mengatasi masalah itu dengan memilih orang-orang yang terbaik dan tepat untuk menjalankan pelayanan tersebut bagi orang-orang miskin. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil cerita hikmat daripada cerita ini adalah orang-orang percaya di dalam gereja perlu terlibat dalam pelayanan. Amin. Saya berharap seluruh jemaat ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan passion, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Kalau engkau punya kerinduan untuk melayani, misalnya melayani musik, engkau punya passion itu, belajar main musik. Misalnya melayani untuk menjangkau jiwa, menginjil, minta sama Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk memenangkan jiwa. Berikan kepada saya karunia untuk memenangkan jiwa. Tuhan pasti berikan. Kalau kita bisa melihat, kok kenapa keluarga saya sakit-sakit terus, semuanya sakit. Terus kita minta, Tuhan berikan aku karunia. Saya tahu pasti ini gak kebetulan, keluarga saya banyak sakit. Gak kebetulan Tuhan, saya minta karunia kesembuhan. Supaya waktu saya berdoa, karunia itu bekerja, maka kesembuhan terjadi. Amin. Lihat masalah dengan sebuah kacamata bahwa ada solusi dalam masalah itu. Amin. Dan Tuhan memberikan karunia kepada kita. Ya. Jadi di sini mari kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena hidup ini singkat. Kalau kita tidak melayani Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Yang kita harus lakukan adalah melayani Tuhan sesuai dengan bidangnya, ya. Kalau misalnya nih ibaratnya nih, contoh aja. Misalnya Niko suruh jadi WL, wah Niko bilang, waduh, saya kayaknya nggak bisa nih Pak. Jangan dipaksa. Kalau sampai saya jadi WL, saya pasti terjadi mujizat. Mujizatnya apa? Mujizatnya orang yang melek bisa tidur. Misalnya, contohnya begitu. Itu kan mujizat itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita terlibat dalam sebuah pelayanan. Makin banyak kita bergerak sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan, di situ kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau kita berada di tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Ya, di sini melalui peristiwa ini 7 orang dipilih, dan melalui peristiwa ini pertumbuhan dan jemaat, pertambahan jiwa-jiwa terjadi. Ya, jadi di sini juga kita belajar bahwa setiap kita, baik itu pelayan, baik itu pengurus di GBI Alpha Omega, kita harus dapat mengelola ladang yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing sesuai dengan talenta karunia. Kalau kita dipercayakan sebagai pelayan, mari gunakan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan abaikan, karena ini pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk sekedar tampil, bukan untuk sekedar misalnya karena butuh maka saya ambil bagian. Enggak, ini karena pelayanan Tuhan. Tuhan sangat hormat karena ini pelayanan kepada Tuhan.
Nah, kalau kita tidak menghormati pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, kita abaikan, kita sia-siakan, Tuhan juga akan mengabaikan hidup kita. Karena kita mengabaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi mari lakukan dengan baik, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena Tuhan sudah mempercayakan itu kepada kita. Oke, yang kedua adalah memilih orang yang tepat. Di dalam ayat yang ayat yang ketiga saya baca ya, untuk kita mengingat. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, terus penuh roh dan penuh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, jadi di sini kita lihat ada syarat dari orang yang tepat yang dipilih oleh rasul-rasul. Yang pertama syaratnya adalah kalau kita mau masuk dalam sebuah pelayanan harus terkenal baik. Apa maksudnya terkenal baik? Terkenal baik itu berarti dia punya reputasi. Terus dia punya track record. Ya, zaman sekarang mengatakan track recordnya baik. Ya, kalau kita tahu track recordnya kurang baik, reputasinya buruk, kita pilih, berarti kita salah pilih. Kita harus pilih latar belakang track record yang baik. Kalau dia sudah berubah, ya puji Tuhan. Tapi kalau belum berubah, lihat track recordnya. Jangan salah pilih. Nah, demikian juga dalam memilih pelayan, pilih orang yang baik, ya, yang terkenal baik. Jadi bukan orang yang nggak dikenal. Ya, kita pilih cap-cip-cup, ya misalnya gitu. Ini pelayanan ini butuh misalnya pelayanan kepada orang miskin yang kira-kira cocok, yang kira-kira gitu ya, dia aja deh. Jangan. Kita tepat memilih orang yang tepat, yang terkenal baik. Ya, ternyata ya, maksudnya adalah terkenal baik di sini adalah perkataan dan sikapnya harus baik. Ya, bukan orang yang sembarangan, yang kasar, ya, bukan, tapi orang yang punya sikap yang baik. Terus yang kedua, selain sikap, perkataan yang kelihatan dari luar gitu ya, yang kedua adalah penuh roh. Penuh roh itu artinya hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidupnya mau memuliakan Tuhan, tidak hidup dalam kedagingan. Karena perbedaan antara orang yang hidup dalam roh dengan orang yang hidup dalam daging. Kalau mereka hidup dalam kedagingan, ya kita tahu perbuatan daging apa saja. Kita gak bisa memilih orang-orang yang demikian, karena hidupnya tidak dipenuhi oleh roh. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga, penuh hikmat. Apa artinya penuh hikmat? Dia adalah orang yang dapat mengatasi masalah. Amin. Dia dapat memiliki solusi untuk setiap masalah-masalah. Itu orang yang berhikmat. Bukan orang yang troublemaker. Tahu troublemaker? Pembuat masalah. Dia adalah mengatasi masalah, bukan pembuat masalah. Orang yang berhikmat. Jadi di sini kita lihat bukan hanya memiliki kerinduan dan semangat saja dalam sebuah pelayanan. Itu baik tapi belum cukup. Amin. Tuhan mau kita mengupgrade diri kita supaya kita memiliki kecakapan rohani yang memadai. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayatnya, saya nggak akan jelaskan di sini karena terlalu panjang. Dalam ayat 8 sampai 10 sampai 14 dan sampai ke 15. Kita tahu bahwa Stefanus contohnya adalah seorang yang memiliki kriteria kecakapan rohani yang memadai. Ya. Padahal dia sempat dihasut, dia mau dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, untuk diseret ya, terus diajukan saksi-saksi palsu. Jadi di zaman dahulu ini udah berlaku, dimasukin dalam pengadilan untuk diadili, terus diajukan saksi-saksi palsu untuk menuduh Stefanus supaya dia dihukum. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan kasih setia dan perkenannya atas Stefanus. Di dalam ayat 15 dikatakan mereka melihat Stefanus itu mukanya berbeda.
bukan muka seorang yang ketakutan, bukan orang yang sedih karena takut masuk penjara, tapi mukanya berubah menjadi seperti malaikat. Ya, di situ Tuhan membuat pernyataan, penunjukan akan orang yang berkenan kepadanya. Jadi di sini kita lihat pelayanan itu bukan soal skill, bukan hanya soal skill, tapi juga harus menekankan tentang karakter yang dewasa, kehidupan rohani yang matang. Ini yang harus kita kejar. Amin. Dalam melayani Tuhan, skill itu baik. Harus kita upgrade untuk skill kita semakin baik. Kita belajar musik, belajar praise and worship, belajar menjadi orang asyir yang peduli kepada jemaat, kepada orang yang hadir, belajar untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa, belajar memiliki belas kasihan kepada orang lemah, orang miskin. Kita belajar, skill kita bisa lakukan. Tapi yang juga penting adalah kita harus memiliki kehidupan rohani yang dewasa, bertumbuh secara rohani. Ya, di sini kita harus memiliki orang yang karakter yang dewasa ini seperti apa? Yaitu orang yang bertanggung jawab dan rela berkorban. Bedanya orang dewasa dengan anak kecil apa? Anak kecil gak diberi tanggung jawab, tapi orang dewasa punya tanggung jawab. Ya, kalau dulu misalnya belum menikah, semuanya untuk urusan sendiri. Tapi waktu udah menikah, punya anak, yang kita miliki adalah kita mikirin anak kita ini bajunya, makannya, kita mulai punya tanggung jawab. Bukan buat diri kita sendiri, tapi buat anak. Bagaimana kita bekerja supaya anak dapat pendidikan yang layak, pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sini jadi orang yang rela berkorban dan bertanggung jawab. Itu sikap orang dewasa. Tapi demikian juga dalam pelayanan. Kalau kita tidak rela berkorban, kita tidak memiliki tanggung jawab dalam sebuah pelayanan, berarti kita masih anak-anak secara rohani. Mau diperhatikan, kalau apa-apa misalnya gampang tersinggung, ya anak kecil kan begitu ya. Nah itu nangis, cengeng misalnya gitu, itu berarti masih anak-anak secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga bukan saja karakter yang dewasa, tapi kehidupan rohani yang matang. Di sini bicara soal iman yang kokoh, nggak tergoyahkan, imannya kuat, menghadapi masalah, tidak mengatasi masalah dengan cara yang di luar dari kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Demikian juga menjadi orang yang selain memiliki iman yang kokoh, dia juga memiliki integritas. Seorang yang memiliki kehidupan rohani yang matang punya integritas. Perkataan dengan perbuatan itu sama. Tapi kalau orang yang tidak berintegritas, sebenarnya siapa yang mau hidup dengan orang yang tidak berintegritas? Ngomongnya gede, tapi kelakuannya nol. Ya, ada istilah katakan NATO. NATO artinya ya cuma talk only aja ya, ngomong doang gitu ya, semua tapi kosong Bapak Ibu Saudara. Nah jadi di sini kita harus menjadi jemaat yang terus bertumbuh, memiliki kualitas rohani, harus terus mengupgrade iman kita, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mendasari pelayanan dengan doa. Ayat yang ke-6 berkata begini. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Siapa yang didoakan? 7 orang yang dipilih. Ya, didoakan oleh rasul-rasul. Di sini kita lihat skill itu penting. Karakter dan kehidupan rohani juga sangat penting. Tapi tanpa doa dan tanpa kebergantungan kepada Tuhan, pelayanan itu tidak akan berdampak kepada penuaian jiwa-jiwa. Doa itu adalah dasar dari sebuah pelayanan. Seorang yang mau melayani Tuhan tapi kehidupan doanya kurang, akan jauh berbeda dengan mereka yang memulai pelayanan dengan doa yang kuat. Ada perbedaan. Yang doanya kuat, pelayanannya akan semakin bertumbuh.
pelayanannya akan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Tapi orang yang nggak mau berdoa, dia pikir dia punya skill, ya, dia punya kemampuan, pasti pelayanannya akan semakin sukses. Enggak. Bahkan akan semakin menurun. Tapi mereka yang punya kehidupan doa yang kuat, Tuhan akan naik, akan membawa dia naik, dan pelayanannya akan berdampak. Demikian juga gereja. Kalau gereja mulai kehilangan doa di dalam pelayanannya, nggak ada pelayanan doa, maka gereja juga akan tidak terjadi penuaian jiwa-jiwa. Makanya saya sediakan bagi pengurus dan juga bagi pelayan, ada di minggu pertama selain rapat ada doa bagi pelayan-pelayan. Ya, saya berharap kalau mau ikut silakan kepada jemaat yang rindu untuk berdoa, karena doa itu berkuasa. Amin. Doa kita nggak pernah sia-sia di hadirat Tuhan, dan doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini kita lihat kita perlu juga bergantung kepada Tuhan, sebab jemaat yang tidak berdoa maka tidak akan menerima mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin kalau kita mau belajar, kita mau lihat ya, seringkali kita berdoa hanya untuk kebutuhan dan keperluan kita, kepentingan pribadi kita saja. Tapi Tuhan mau kita punya next level dalam doa-doa kita. Doa-doa kita nggak cuma buat diri kita sendiri. Tuhan mau supaya doa-doa kita juga berdoa dengan level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi itu berarti berdoa bagi orang lain. Berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan. Itu harus dimiliki oleh seluruh jemaat Tuhan. Karena kita akan dapat upahnya di sana. Amin. Waktu kita mendoakan orang yang sakit, orang yang terikat, orang yang sedang mengalami permasalahan, kita akan dapat upah. Ya. Nah, saya berharap GB Alpha Omega jemaat mulai rajin mendoakan buat jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Selain bawa jiwa, jangan lupa doakan. Kalau kita sudah mentok ngajarin firman kepada jiwa yang terhilang ini, tapi nggak mau dengar-dengar, berarti kita harus banyakin doa buat orang-orang itu, supaya orang-orang itu bertobat. Tapi kalau kita cuma ngandalin kekuatan, kita ngajarin tapi dia tetap menolak, berarti kita yang harus bayar harga dengan doa-doa kita. Hati Tuhan kepada jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dan kita perlu memiliki hati Tuhan supaya semakin banyak jiwa diselamatkan melalui doa-doa kita. Para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan kepada para pelayan yang baru. Jadi perlunya kita mendasari pelayanan itu dengan doa. Waktu rasul-rasul itu berdoa, kuasa dan pengurapan Tuhan diimpartasikan kepada ketujuh orang yang terpilih tersebut. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, waktu di dalam gereja ada impartasi kuasa dan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan itu turun. Kuasa Tuhan itu memampukan orang yang ditumpangkan tangan ini memiliki kuasa dan akan bergerak sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan atas hidupnya. Gereja ya seringkali mengadakan doa pengurapan bagi pelayan-pelayan. Nah, ini bukan sekedar rutinitas, tapi ada kuasa waktu ada doa pengurapan. Saya percaya dalam ibadah kita pun, kenapa saya seringkali nggak langsung khotbah, saya mulai dengan penyembahan, karena saya sedang mengimpartasikan kuasa Tuhan dari mimbar ini kepada seluruh jemaat. Dan setelah khotbah, saya juga nggak tutup dengan Tuhan berkati dalam nama Yesus firman Tuhan, amin. Enggak. Tapi saya izinkan Roh Kudus bekerja supaya kuasa dan pengurapan Tuhan turun di tengah-tengah jemaat. Firman yang didengarkan itu betul-betul disertai dengan kuasa Tuhan, mampu mengubah orang yang sudah mendengarkan firman. Karena firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu berkuasa. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa hasil pelayanan yang dilandasi dengan doa,
kebalik, jangan sampai dengan doa, maka terjadi firman Allah makin tersebar. Jumlah murid makin bertambah-tambah dan sejumlah besar imam menjadi percaya. Maksudnya apa? Imam ini kan berarti orang-orang yang menentang atau menolak kebenaran. Orang-orang kuat, orang-orang yang bisa dibilang mungkin dukun-dukun bisa bertobat waktu ada doa. Makanya ayat ini kan ditulis. Kenapa nggak ditulis banyak orang bertambah dan diselamatkan? Tapi didetailkan, dikatakan firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin bertambah dan sejumlah besar iman yang tadinya menolak kebenaran menjadi percaya kepada Tuhan. Saya percaya jika kita melakukan 3 hal ini, mengatur pelayanan dengan baik, memilih orang yang tepat, mendasari pelayanan dengan doa, maka pasti terjadi penuaian jiwa-jiwa. Dan kita akan menjadi penuai jiwa-jiwa. Amin. Siapa di sini yang mau jadi pemenang jiwa? Amin. Ya, lumayan begitu kan ya. Semua kita harus jadi pemenang jiwa. Karena kita tahu itu tugasnya kita. Tuhan aja punya misi di bumi ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Masa kita sebagai anak-anaknya, sebagai rekan sekerjanya gak punya beban ini? Cuman buat Tuhan saya ke gereja supaya Tuhan berkati saya. Enggak. Tapi saya ke gereja supaya saya punya hatinya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang WL. Naikkan satu lagu. Yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga oleh kasih karunia kami diselamatkan
Kami percaya dengan iman bahwa pada akhir zaman Engkau akan membangkitkan kami, dan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan juga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, kami menyatu dengan Tuhan. Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Kami hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Sebab itu, mari kita angkat roti dan angkat di atas kepala kita, dan dengarlah firman yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa melalui tubuh-Mu, pada saat kami makan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan membangkitkan kami dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat kami terima kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan, maka semua hal yang lemah, semua hal yang lama, Tuhan sudah kuatkan, dan Tuhan bangkitkan dalam hidup kami kekuatan yang daripada Tuhan. Dan melalui kuasa kebangkitan Tuhan, maka kami akan memiliki iman yang semakin kokoh, memiliki kasih yang semakin berlimpah Tuhan, dan memiliki harapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, kami terima Tuhan makanan yang benar-benar makanan, yaitu tubuh-Mu. Sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam cawan ini ada perjanjian. Perjanjian yang dimeteraikan dengan darah. Segala perjanjian yang kekal disediakan bagi setiap kita. Dan Tuhan yang setia dengan perjanjiannya akan menggenapi janji-janjinya atas hidup kita. Kita terima janji Tuhan, kita terima perjanjian Tuhan yang diikatkan atas kita. Maka segala perjanjian yang lama yang pernah kita buat dengan kegelapan, dengan roh jahat, sudah dibatalkan, sudah dihancurkan, sudah diputuskan. Dan dengan kuasa darah Yesus Kristus, kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Dengan kuasa darah Yesus, kita disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Dan dengan kuasa darah Yesus kita diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Dan semua janji-janji Tuhan dimeteraikan dengan darahnya atas seluruh kehidupan kita. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam doa kita serahkan persembahan. Mari kita sembahkan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Saudara Kudus, terima kasih perjamuan yang telah memberikan tubuh dan Tuhan, Tuhan yang mensucikan, menyegarkan dan menghidupkan kami Tuhan.
Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya silakan yang bertugas. Baik, kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Baik, kita mau tutup ibadah hari ini. Saya undang para jemaat, Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, aku muliakan. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Amin. Tuhan, Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan dan disembah. Terima kasih Bapak buat ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam mengalami pergumulan, baik sakit penyakit, Tuhan pergumulan masalah keuangan, pergumulan masalah keluarga, apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah penolong kami yang setia, Tuhan yang membebas kami, Tuhan yang melepaskan kami dari semua hal yang jahat.
Engkau yang akan mengatasi segala permasalahan-permasalahan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat kebebasan, kelepasan yang Tuhan sediakan bagi kami dan telah berikan kepada kami. Terima kasih buat penyediaan yang berlimpah, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang ada bersama dengan kami. Dan jika Tuhan kami ada bersama di pihak kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Bahkan tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Bahkan Tuhan telah menyediakan kepada kami dan menetapkan kami bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami percayakan semua janji-janji Tuhan. Tuhan berkati akan seluruh Bapak pemerintahan bangsa negeri kami Tuhan. Dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Bapak. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang akan mereka ambil dapat membuat bangsa ini sejahtera. Dan kami akan lihat perlindungan Tuhan yang sempurna atas Indonesia, dijauhkan dari segala rancangan jahat iblis, memecah belah rancangan bahkan sakit penyakit, rancangan intoleransi, rancangan radikalisme, terorisme, semua hal yang jahat daripada kegelapan. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lepaskan damai sejahtera, kesatuan di negeri ini terjadi Bapak. Kami memberkati negeri ini senantiasa aman, sehingga negeri ini boleh mengeluarkan hasil yang terbaik Tuhan. Tanah di dalam negeri ini menjadi tanah yang subur, diluputkan dari bencana alam, diluputkan dari masalah-masalah yang sedang terjadi Tuhan di dunia. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang perlu diselamatkan Bapak. Kami minta belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga mereka boleh mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, kau genapi segala janji-janji Tuhan atas bangsa ini, atas wilayah dan kota kami, atas keluarga kami, bahkan atas seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan menutup ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi setiap kami. Dan pada saat kami mengangkat tangan kami, menandakan tangan di hadapan-Mu, maka Tuhan akan menurunkan tangan dan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Mari angkat tanganmu, jemaat kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, Tuhan yang telah menyayangi dan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kita, sekalipun kita domba di tengah serigala, tapi Tuhan akan meluputkan kita dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya. Karena Tuhan adalah penolong yang setia atas setiap kita. Dan terimalah berkat daripada Bapa Surga, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala masa depan yang terbaik Tuhan sediakan atas hidupmu. Kau tidak perlu takut dan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya, bahkan memberikan berlimpah atas kehidupanmu. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap setia, tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.